few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Fariza Kamil. Saya di sini akan membahas tentang ketimpangan sosial. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ketimpangan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketimpangan diartikan sebagai ketidakseimbangan atau perbedaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketimpangan sosial juga bisa didefinisikan sebagai bentuk ketidakadilan baik status maupun kedudukan dalam bermasyarakat. Nah, ketimpangan sosial juga punya teori yang dibagi menjadi dua, yaitu teori klasik dan juga modern. Di teori klasik dibagi lagi menjadi tiga, yaitu struktural fungsional, konflik, dan juga kelas status kekuasaan. Sebelum lanjut ke teori modern, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan teori struktural fungsional, konflik, kelas status, dan kekuasaan. Nah, di sini ada teori struktural fungsional. Menurut Emil Durkheim, ketimpangan sosial tidak dapat dihindari dan memiliki peran penting dalam masyarakat. Ketimpangan sosial juga berfungsi untuk menciptakan sistem metorikat atau metorisasi, yaitu menilai seseorang berdasarkan kualitas dan keahliannya. Nah, selanjutnya ada teori konflik. Menurut Karl Marx, ketimpangan sosial terjadi karena adanya eksploitasi oleh kelompok yang lebih kuat. Hal ini dipengaruhi oleh kapitalisme yang menguntungkan pemodal tetapi merugikan pekerja. Contohnya seperti buruh pabrik yang bekerja sekian puluh jam tetapi mereka hanya mendapatkan upah di bawah UMR, sedangkan para pemodal mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat dari modal yang ditanam sebelumnya. Nah, yang terakhir di teori klasik ada teori kelas, status, dan kekuasaan. Menurut Max Weber, ketimpangan sosial memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi kelas, status, dan juga kekuasaan. Dimensi kelas merupakan ketimpangan sosial yang bergantung pada usaha individu untuk mencapai kekayaan. Dimensi status yaitu berkaitan dengan hubungan individu atau kelompok satu sama lain. Dan yang terakhir, dimensi kekuasaan yaitu ketika yang berkuasa lebih mendominasi dibanding yang tidak berkuasa. Nah, selanjutnya ada teori modern yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu teori dualisme sosial dan juga teori dependensi. Yang pertama, teori dualisme sosial menurut Julius Haigbog, teori ini berpandangan bahwa ketimpangan antara negara barat yang notabene negara-negara maju dengan negara timur yang notabene negara-negara berkembang terjadi karena adanya perbedaan tujuan ekonomi. Nah, karena dualisme ekonomi ini, kebijakan ekonomi di negara maju tidak berlaku untuk mesejahterakan masyarakat di negara berkembang dan bekas jajahan. Contoh kasus yang sesuai dengan teori ini seperti adanya pola pikir tradisional masyarakat yang bekerja hanya sekadar mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini yang juga membuat menghambatnya terjadinya industrialisasi yang akhirnya sulit mencapai kemajuan pada masyarakat. Selanjutnya ada teori dependensi. Menurut Raoul Prebisch, teori ini berhubungan dengan adanya ketergantungan antara negara berkembang dengan negara maju. Adanya ketergantungan ini menyebabkan kemunduran bagi negara-negara berkembang atau juga negara bekas jajahan. Kelemahan dari teori ini adalah terlalu berfokus pada aspek eksternal, yaitu ketergantungan pada negara maju. Dan teori ini juga masih terlalu terfokus pada aspek ekonomi. Selanjutnya ada faktor pendorong dari ketimpangan sosial. Yang pertama, ada kondisi demografi yang dimana mengacu pada jumlah penduduk produktif dibanding seluruh penduduk. Yang kedua, ada pendidikan, di mana kualitas sumber daya manusia sebagai penunjang pembangunan di suatu wilayah. Dan yang ketiga, ada faktor ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan juga produksi. Yang keempat, ada kemiskinan yang mengacu pada kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang kelima, ada kekurangan lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, yang keenam, adanya ketidaksiapan pada masyarakat akan menerima perubahan. Nah, ketimpangan sosial juga mempunyai dampak yang dimana ada juga dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya menjadi stimula atau motivasi bagi masyarakat. Dan yang kedua, ada menumbuhkan rasa empati terhadap sesama individu. Dan yang terakhir, bisa mendorong untuk lebih pandai bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah, ada juga dampak negatifnya, yang dimana kita
bisa melemahkan minat berwirausaha dan juga akan meningkatkan diskriminasi sosial, kecemburuan sosial, kriminalitas, dan juga monopoli. Nah, dari dampak negatif tersebut, ada upaya untuk mengatasinya. Yang pertama, upaya dari pemerintah, yang dimana diharapkan pemerintah dapat meningkatkan mutu dari pendidikan, dan juga bisa melancarkan program keluarga berencana, dan yang terakhir, dapat memberdayakan UMKM. Nah, selanjutnya ada juga dari upaya dari saran Bank Dunia, yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pajak, merancang program jaminan sosial. Dan yang terakhir, ada upaya dari buku pegangan perencanaan daerah, yaitu melakukan pemerataan pembangunan dan juga masyarakat bisa ikut berperan dalam proses pembangunan tersebut. Mungkin segitu dulu aja video kita kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.